Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara praktikum ke-8 pada mata kuliah ekologi umum yang membahas mengenai suksesi. Berikut penjelasannya. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui proses suksesi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Berikut ini merupakan metodologi yang digunakan dalam praktikum kali ini, yaitu yang terdiri atas alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu alat tulis dan juga handphone atau laptop. Kemudian ada bahan yang terdiri dari artikel ataupun berita. Berikut ini merupakan prosedur kerja yang dilakukan. Ekosistem atau yang dikenal sebagai sukses ekologi dapat digambarkan dengan 3 parameter, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suksesi merupakan proses perkembangan komunitas yang melibatkan perubahan dalam struktur spesies dan proses dalam komunitas yang kaitannya dengan waktu dan arah perkembangannya dapat diduga. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu suksesi merupakan hasil modifikasi lingkungan fisik oleh komunitas. Jadi suksesi ini adalah pengaturan komunitas dengan catatan lingkungan fisik yang menentukan pola kecepatan perubahan dan membatasi sampai di mana komunitas dapat berkembang. Akhir dari proses suksesi yaitu sampai puncak ekosistem, di mana biomasa maksimum dan fungsi simbiosis yang dipertahankan. Nah, urutan dari komunitas yang saling mengganti pada suatu daerah disebut ser. Selanjutnya, komunitas transisi disebut tingkat sere atau seral stage atau tingkat perkembangan atau juga tingkat pemula pioneer stage. Sedangkan sistem terakhir yang stabil disebut klimaks. Dari adanya penggantian spesies dalam sere dapat terjadi karena kecenderungan populasi untuk mengubah atau memodifikasi lingkungan fisik sehingga keadaannya nyaman untuk populasi lainnya dan akhirnya dapat tercapai keseimbangan antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi dapat berakhir dengan sebuah komunitas ataupun ekosistem klimaks yang telah tercapai dalam keadaan seimbang, atau biasa dikenal sebagai keadaan homeostatis. Di alam ini terdapat 2 macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Pertama yaitu suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu. Gangguan ini dapat mengakibatkan hilangnya komunitas asal tersebut secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Gangguan ini juga dapat terjadi secara alami, misalnya tanah longsor, letusan gunung berapi, endapan lumpur yang baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Gangguan dapat pula karena perbuatan manusia, misalnya penambangan timah, batu bara, dan minyak bumi. Contoh yang terdapat di Indonesia yaitu terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Di daerah bekas letusan Gunung Krakatau mula-mula muncul pioner berupa lumut kerak atau lichen serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap penyinaran matahari dan kekeringan. Tumbuhan perintis itu mulai mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan sehingga terbentuk tanah sederhana. Bila tumbuhan perintis mati, maka akan mengundang datangnya pengurai. Zat yang terbentuk karena adanya aktivitas penguraian tersebut akan bercampur dengan hasil pelapukan lahan, membentuk tanah yang lebih kompleks susunannya. Dengan adanya tanah ini, biji yang datang dari luar daerah dapat tumbuh dengan subur. Kemudian rumput yang tahan kekeringan tumbuh. Bersamaan dengan itu, tumbuhan herba pun tumbuh menggantikan tanaman pioner dengan menaunginya. Kondisi demikian tidak menjadikan pioner subur, tapi sebaliknya. Sementara itu, rumput dan belukar dengan akarnya yang kuat dapat mengadakan pelapukan lahan. Bagian tumbuhan yang mati dapat diuraikan oleh jamur sehingga keadaan tanah menjadi lebih tebal. Kemudian semak tumbuh. Tumbuhan semak menaungi rumput dan belukar, maka
terjadilah kompetisi. Lama-kelamaan, semak menjadi dominan. Kemudian pohon mendesak tumbuhan belukar sehingga terbentuklah hutan. Saat itulah ekosistem disebut mencapai kesetimbangan, atau dikatakan sebagai ekosistem mencapai klimaks, yakni perubahan yang terjadi saat kecil sehingga tidak banyak mengubah ekosistem itu. Kedua, yaitu mengenai suksesi sekunder. Terjadi bila suatu komunitas mengalami gangguan, baik secara alami maupun buatan. Gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme, sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Contohnya gangguan alami misalnya banjir, gelombang laut, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi di Indonesia antara lain tegalan-tegalan, kemudian padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan tak terurus. Adapun pengertian lain mengenai suksesi tumbuhan adalah penggantian suatu komunitas tumbuh-tumbuhan oleh yang lain. Hal ini dapat terjadi pada tahap integrasi lambat ketika tempat tumbuh mula-mula sangat keras sehingga sedikit tumbuhan dapat tumbuh di atasnya, atau suksesi tersebut dapat terjadi sangat cepat ketika suatu komunitas dirusak oleh beberapa faktor alam seperti api, banjir, atau epidemi serangga dan diganti oleh yang lain. Suksesi yang pertama, autogenik dan alogenik. Yang dimaksud dengan suksesi autogenik ini merupakan suksesi yang sesuai dengan perubahan sekuensial, dapat terjadi dalam komunitas dan yang muncul dari pengaruh serta aktivitas organisme yang sama yang menyusunnya di lingkungan ataupun habitat yang mereka tempati. Kemudian yang kedua yaitu ada suksesi alogenik. Suksesi alogenik ini dapat terjadi dalam komunitas melalui pengaruh faktor-faktor di luar organisme penyusunnya. Pun peran dari suksesi yaitu sebagai suatu studi orientasi yang memperhatikan semua perubahan dalam vegetasi yang terjadi pada habitat sama dalam suatu perjalanan waktu. Selanjutnya, bahwa suksesi ada dua tipe, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Perbedaan dari kedua tipe suksesi ini terletak pada kondisi habitat awal proses suksesi yang terjadi, di mana suksesi primer ini dapat terjadi bila komunitas asal terganggu. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya komunitas asal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Sedangkan suksesi sekunder dapat terjadi bila suatu komunitas atau ekosistem alami terganggu baik secara alami ataupun buatan, dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Adanya laju pertumbuhan populasi dan komposisi spesies berlangsung dengan cepat pada fase awal suksesi, kemudian menurun pada perkembangan berikutnya. Kondisi yang membatasi laju pertumbuhan populasi dan komposisi spesies pada tahap berikutnya adalah faktor lingkungan yang kurang cocok untuk mendukung kelangsungan hidup, permukaan jenis tertentu. Sekian penjelasan materi terkait dalam acara praktikum ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.